Halo, nama saya Yohana Marti Ranggulut. Saya dari kelompok 5. Sekarang saya akan mempresentasikan secara keseluruhan hasil review mulai dari kelayakan isi sampai dengan kelayakan bahasa. 1. Kelayakan isi. A. Kesesuaian uraian materi dengan SK dan KD. Rangkuman dan saran perbaikan. Menurut kami, buku ini sudah bagus, mulai dari kelengkapan materi, keluasan materi, kedalaman materi, memberikan pengenalan etika profesi dan karakter bangsa, serta cakupan jenis soal latihan. Namun, ada juga kekurangannya. Harus lebih meningkatkan penyajian serta kelengkapan materi yang ada, serta dalam materi tersebut bisa lebih sesuai dengan KD dan SK yang ada. Untuk tingkat kesulitan pada tiap jenjang, soal itu juga harus lebih memperhatikan pada tiap tingkat kesulitannya, dari yang sederhana sampai yang lebih kompleks, pada setiap bab sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Dan untuk kedalaman materi serta pemahaman, menurut kami itu sudah pas. Bagian B, keakuratan materi. Oke, bagian rangkuman dan saran perbaikan. Menurut kami, buku ini sudah bagus. Yang pertama, dalam keakuratan serta konsep yang disajikan sesuai dengan konsep dan definisi yang berlaku dalam standar dan teori bahasa Indonesia. Yang kedua, untuk contoh soal dan soal latihan mengandung contoh yang baik. Di dalamnya banyak terdapat gambar dan ilustrasi yang membuat peserta didik senang dalam membaca dan mengerjakannya. Yang ketiga, istilah-istilah yang ada juga sangat jelas, sesuai dengan standar pemahaman bahasa Indonesia yang ada. Begitupun dengan daftar pustakanya. Yang perlu dikembangkan adalah konsep dari buku tersebut, contoh-contoh soal yang masih belum sesuai dengan konteks, dan juga sumber ilustrasi yang tidak dicantumkan di setiap soal yang dipaparkan. Bagian C, kemuktahiran materi. Bagian rangkuman dan saran perbaikan. Menurut kami, dalam buku ini terdapat materi yang tidak terlalu mutakhir. Materi yang disajikan mengacu pada teori pemahaman bahasa Indonesia yang baru, namun cukup banyak memuat kasus-kasus nyata yang terjadi dalam pemahaman Indonesia sebagai bacaan untuk anak didik. Bagian D, mendorong keingintahuan. Rangkuman dan saran perbaikan. Menurut kami, sebuah buku akan terlihat menarik bagi peserta didik apabila kemasan buku itu menarik dan penuh dengan gambar. Peserta didik akan merasa ingin tahu apabila sesuatu yang terlihat menarik di mata mereka. Hal tersebut akan mendorong siswa untuk semangat dan berusaha mencari informasi dalam materi yang disajikan yang dapat memperluas pemahaman serta wawasan dalam meningkatkan keterampilannya. E. Peluasan wawasan. Bagian rangkuman dan saran perbaikan. Dalam buku ini terdapat materi lain yang relevan yang di dalamnya ada contoh-contoh yang dapat memberikan gambaran hubungan antara materi dalam SK dan KD dengan aktivitas atau peristiwa di luar pembahasan bahasa Indonesia seperti berhitung. Saran dari buku ini adalah lebih menyediakan banyak contoh yang hubungannya dengan bidang lain. Bagian 2, kelayakan penyajian. Kota dan nama penerbit. Rangkuman dan saran perbaikan. Menurut kelompok kami, penyajian buku ini dapat dikatakan baik. Yang pertama, dilihat dari konsistensi sistematika penyajian dalam setiap bab taat asas, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Yang kedua, materi dalam setiap bab disajikan secara runtut, mulai dari mudah ke sukar dan dari sederhana ke kompleks. Dan yang ketiga, koherensi antar subbab
dan indikator dari buku yang disajikan sesuai dengan subbabnya masing-masing, sehingga memudahkan siswa untuk memaknai gambar atau contoh yang terdapat dalam setiap bab. Namun buku ini juga harus diperbaiki dalam hal penyajian, karena menurut kelompok kami masih kurang beberapa aspek yang tidak dicantumkan di dalam buku ini. Ada bagian-bagian tertentu yang tidak ada, dan juga beberapa bab yang kurang memiliki koherensi antar subbab maupun antar alinea, sehingga hal tersebut dapat memicu siswa menjadi bingung dengan penggunaan buku ini. Bagian C, penyajian pembelajaran. Rangkuman dan saran perbaikan pada buku ini yang telah kami analisis berkaitan dengan subkomponen bagian C, yaitu penyajian pembelajaran. Di dalam buku terdapat berbagai bab yang menyediakan kasus-kasus untuk didiskusikan bersama dalam kelas. Dalam setiap bab menyajikan dua macam tugas, yaitu tugas individu, mandiri, dan tugas kelompok. Ada juga percakapan yang harus dibaca di depan kelas antar 2 atau 3 orang. Hal itu dapat membuat para peserta didik lebih memahami maksud indikator pembelajaran yang akan mereka pelajari. Di sisi lain, adanya penyajian contoh-contoh soal dan kasus-kasus yang dapat mengasah kemampuan peserta didik untuk berinteraksi dengan baik dengan dalam kelas. Bagian D, koherensi dan keruntutan alur pikir. Bagian saran, rangkuman dan saran perbaikan. Rangkuman perbaikan dan saran untuk poin D adalah pada tiap bab sudah bagus dan sudah bisa membentuk satu kesatuan tema yang baik. Namun, ada beberapa kemungkinan 1 atau 2 bab yang masih kurang dalam mengatur koherensi antar bab, subbab, dan alinea. Saran dan perbaikannya adalah cukup perbaiki beberapa bab yang masih kurang tingkat koherensinya agar buku ini bisa menjadi suatu buku yang benar-benar layak untuk digunakan. Catatan supervisor. Jadi kesimpulan dari hasil kelayakan penyajian buku ini menurut kami untuk keseluruhannya sangat bagus, di mana banyak melatih keterampilan yang dimiliki dari setiap siswa dan juga selalu melibatkan mereka dalam aktivitas yang ada dalam setiap bab dan materi yang sesuai dengan asas yang ada. Soal-soal yang mempunyai tingkat dari yang easy, medium, lalu hard, menurut kami sudah sangat baik, namun ada beberapa hal yang diberi perhatian lebih seperti koherensi antar bab, subbab, alinea, dan juga indeks dan glosarium yang sama sekali tidak ada. Hal ini lebih diperhatikan dan dibenahi agar bisa menjadi buku yang lulus dalam penilaian kelayakan penyajian. Yang ketiga, kelayakan bahasa. Bagian rangkuman dan saran perbaikan. Subkomponen ini menganalisis mengenai kelayakan bahasa. Pada bagian kesederhanaan kalimat harus menggunakan kalimat yang sederhana. Langsung pada inti pembahasan. Tidak terlalu banyak menggunakan kalimat majemuk bertingkat atau kalimat majemuk bertaraf. Kesesuaian dengan perkembangan peserta didik. Di sini kami temukan adanya beberapa penggunaan kata dan kalimat yang tidak sederhana. Hal ini dapat dilihat pada setiap kata dan kalimat yang disajikan dalam setiap bab. Dalam buku tersebut terdapat bahasa ilmiah dan istilah-istilah asing yang sulit dipahami. Oleh karena itu, hal ini harus lebih diperhatikan agar tidak menghambat perkembangan peserta didik dalam memahami materi yang disajikan. Bagian B, komunikatif. Yang pertama, ketepatan, taat, bahasa, ejaan, dan kosakata. Kami memilih poin 4 karena hampir tidak terdapat kesalahan pengejaan, tata bahasa, dan juga kosakata dalam buku ini. Saya rasa pengejaan serta tata bahasa dan juga kosakatanya bagus. Yang kedua, konsistensi penggunaan istilah.
kami memilih poin 1 karena di dalam buku tersebut terdapat istilah yang konsisten dengan tuntutan agar peserta didik mengerti dan memahami istilah tersebut dalam mata pelajaran tersebut. Bagian rangkuman dan saran perbaikan. Pada bagian ini yang pertama membahas tentang ketepatan tata bahasa, ejaan, dan kosakata. Dalam hal ini, jumlah kesalahan tata bahasa dan ejaan serta pencetakan miring adalah istilah asing. Yang kedua, konsistensi penggunaan istilah. Pada buku ini, istilah-istilah yang ada di dalamnya harus digunakan secara konsisten.